Masih, Iya, selamat pagi Bapak. masih ya Bu. Iya, apa betul ini dengan Bapak Lalu Rustan Ansori? Ya benar Bu. Oke. Sebelumnya boleh saya lihat dulu ya berkas Oh rujukannya. iya boleh Bu. Boleh. Oke. Perkenalkan ya, saya Husna, ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini di Poli Gizi ya. Oke Bapak, sebelum kita memulai sesi konseling ini, nanti mungkin kita akan menjalani sesinya itu sekitar 30 sampai 60 menit. Oke, jadi Bapak nanti boleh ceritain apa saja keluhannya, apa saja yang dirasakan saat ini. Tidak perlu ada yang disembunyikan karena data Bapak akan dijamin aman. Ya. Oke. Ya. Tadi nama lengkapnya Bapak Lalu Rustan Ansori ya? Ya benar Bu. Ya. Alamatnya sekarang di mana Bapak? Di Lombok Tengah, Raya, Kampung Boga. Lumayan jauh ya Bapak ya? Nah, lumayan Bu. Ya, tapi bagus lah Bapak mau datang ke sini untuk berobat, untuk konseling ya. Benar Bu. Sekarang umurnya berapa? 60 tahun. 60 tahun. Kalau boleh tahu juga sekarang pekerjaannya Bapak sehari-hari sebagai apa? Untuk saat ini masih jadi buruh tani. Masih jadi buruh tani ya. Bapak ada punya orang tua atau keluarga yang memiliki riwayat penyakit? Setahu saya sih ada Iya, dengan siapa? orang tua. Orang tuanya itu memiliki riwayat penyakit apa ya? Diabetes. Diabetes. Kalau boleh tahu nih Bapak, di rumah bisa diceritakan nggak bagaimana kebiasaan makannya selama di rumah? Selama di rumah itu saya makan itu 4 kali sehari. 4 kali sehari ya. Ya. Terus porsi makannya seberapa banyak? Untuk sarapan itu lumayan sih. 1 piring sampai bahkan 2 piring. Oke. Selain itu? Sering makan makanan yang manis-manis. Sering makan yang manis-manis. Seperti apa itu contohnya makan makanan yang manisnya? Seperti minuman teh siap saji seperti botol-botolan itu, kopi, itu aja sih. Bapak sering ngopi ya di sawah ya, Ya, kalau benar, lagi Bu. bekerja. Ya. Tadi Bapak katanya suka minum kopi ya di Ya, sawah benar. ya. Ya, Ya, benar, itu Bu. kalau boleh tahu berapa kali minum kopinya dalam sehari? Tidak tentu sih Bu, kadang paling dikit itu 5 sampai 6. 5 sampai 6 Yang kali. jelas ya. Oke, boleh tahu alasannya kenapa Bapak minum kopi sebanyak itu? Karena kopi itu kalau kita tidak ngopi itu kita pusing. Oke. Bawaannya. Gitu ya. Ya gitu. Bapak suka makan sayur dan buah tidak? Jarang sih Bu. Jarang ya. Ya. Baik, tadi Bapak sudah ditimbang belum berat badan tinggi badannya? Ya sempat ditimbang di IGD tadi. Oh ya, tadi pas baru datang ya ditimbang. Ya kalau boleh tahu berat badannya berapa Bapak? 80 kilo. Oh 80. Oh, kalau tinggi badannya berapa? 167. Oke. Saya lihat dulu ya berkasnya dari dokternya ya. Baik. Oke, di sini berdasarkan hasil laboratoriumnya ya, ini nilai gula darahnya tinggi ya Bapak ya, 350 gram per desiliter. Kemudian nilai HbA1c-nya juga tinggi, ini 10,3%. Seharusnya nilai normal dari gula darah itu di bawah 200. Ya, jadinya ini sudah agak tinggi gula darahnya, jadi di sini menandakan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah. Ya. Ini berkaitan sama Bapak tadi yang suka makan makanan manis,
kemudian makan dengan porsi yang terlalu besar ya, juga tadi suka minum kopi ya. Iya benar. Oke, minum kopinya tadi paling sedikit 5-6 kali sehari. Ya, kalau nggak minum kopi pusing ya. Oke. Oke. Jadi di sini tinggi ya Bapak ya untuk gula darah sewaktunya. Sekarang kalau boleh tahu Bapak keluhannya apa yang dirasakan saat ini? Pusing, ada Ya. lemah, Oke. cepat capek. Capek ya. Oke. Terus ada luka nggak di tubuhnya? Ada di kaki. Oke. Boleh saya lihat lukanya? Iya. Oh iya. Itu tadi lukanya hanya kecil ya, kemudian jadi infeksi. Iya benar. Oke, kalau boleh tahu itu lukanya karena apa ya? Dulu sempat kena sama bahan tajam. Terus ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Sekarang jadi infeksi ya? Infeksi. Oke. Keluhannya yang dirasakan hanya itu saja. Ini tadi juga saya lihat tekanan darahnya lumayan tinggi ya Bapak ya. 150/90. Ini lumayan tinggi. Jadi bisa jadi Bapak merasa pusing. Ya itu bisa jadi karena tekanan darahnya yang tinggi itu. Ya. Oke, jadi berdasarkan data biokimianya tadi ya. Berdasarkan data biokimianya, kemudian keluhan-keluhan yang Bapak rasakan ya. Itu sesuai dengan diagnosis dokternya ya, bahwa saat ini Bapak terdiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi itu diabetes mellitus itu ada 2 macamnya. Yang ada yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasanya itu memang sudah bawaan dari lahir. Oke, karena faktor keturunan, karena ada masalah di pankreasnya. Kemudian kalau tipe 2 itu, nah itu yang umum terjadi di Indonesia, di masyarakat, karena pola hidupnya yang kurang sehat, seperti makanan-makanannya yang kurang dijaga ya. Seperti Bapak tadi suka makan makanan yang manis, kemudian suka kopi, ya, kopinya minimal 5-6 kali ya, ya. Terus apalagi tuh kopinya selalu pakai gula ya. Ya, gitu. Terus juga porsi makannya yang terlalu besar. Ini juga berkaitan sama indeks massa tubuhnya ya. Tadi setelah saya hitung itu Bapak dengan berat badan 80 kg dan tinggi badan 167 cm itu masuk dalam kategori obesitas ya. Oke. Jadi di sini nanti saya kasih Bapak diet diabetes mellitus 1500 kilokalori dulu ya. Oke, di sini saya punya leaflet ya, Bapak bisa sambil baca. Oke, di situ ada penjelasan tentang diet diabetes mellitus 1500 kilokalori ya. Nanti Bapak di rumah diusahakan dirubah secara perlahan ya, bertahap ya kebiasaan makannya. Nanti Bapak bisa dimulai dari 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Oke, makan utamanya itu tetap bisa pakai nasi seperti biasa, tapi mungkin porsinya yang harus dikurangi ya. Dari yang tadinya mungkin 2 piring, nanti mungkin bisa perlahan diturunkan jadi 1 atau 2 sendok nasi ya. Terus selingannya nanti jangan makan yang manis-manis lagi Bapak, mungkin bisa diganti dengan buah-buahan ya. Selingannya itu bisa 2 kali sehari, mungkin setelah makan pagi di jam 10 dan setelah makan siang di jam 3 atau 4 sore. Bisa pakai buah-buahan ya. Tapi buah-buahannya dipilih yang jangan terlalu manis, karena semakin manis itu semakin
banyak gula yang dikandung ya. Oke, gitu. Oke, nanti setelah ini Bapak saya tunggu untuk datang lagi 1 minggu kemudian ya. Nanti kita lihat apakah ada peningkatan ya. Apakah nanti gula darahnya bisa turun, HbA1c-nya bisa turun ya setelah Bapak menjalani diet yang saya berikan ya. Nanti 1 minggu lagi kita bertemu ya Bapak ya. Oke, nah kalau gitu semoga cepat sehat Bapak ya. Oke, terima kasih. Ini bisa dibawa. Terima kasih, Bu.